على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sedang enggak? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jazakumullah khairan jaza Ustaz kita Ustaz Angga yang sudah memimpin kita untuk membaca surat Al-Mulk. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mengizinkan kita meraih keberkahan, meraup kebaikan di waktu yang sungguh mulia, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan untuk hambanya yang mau ngambil. Waktu itu adalah antara maghrib dan isya. Al-kunuz kullal kunuz, kata satu orang soleh. Harta karunnya harta karun. Harta karun dari harta karun. Maksudnya apa? Harta karun yang paling istimewa Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraup keberkahan di antara maghrib dan
dan Isya. Alhamdulillah Allah jadikan kita, Allah dudukin kita di antara waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan. Allah kasih kesempatan kita untuk ngeraup semua kebaikan itu, duduk di masjid antara maghrib dan Isya. Alhamdulillah, nikmat betul. Teman-teman tahu nggak, beberapa saudara kita mungkin masih dempet-dempetan di kereta api, di KRL. Ada yang pernah naik kereta sore? Pernah? Rehan pernah? Siapa di sini yang pernah naik kereta sore? Oh, Hasta pernah? Oh, gimana rasanya naik kereta sore? Jangankan untuk duduk, untuk berdiri aja susah. Dempet-dempetan betul-betul kayak ikan pepes. Ikan pepes ditumpuk. Oh, alhamdulillah. Allah keluarkan kita, Allah pilih adik-adik sekalian nih. Ya Allah pilih kalian, nggak harus ngerasain itu. Barangkali ada saudara kita yang mau pulang aja malas karena takut macet, karena takut naik kendaraan umum dempet-dempetan. Mereka masih asik dengan pekerjaannya yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dari pagi. Atau barangkali ada yang Allah kasih keluangan waktu di rumahnya, Allah kasih keluangan waktu di rumahnya, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pekerjaan, wala di jalan, tapi hatinya nggak Allah Subhanahu wa taala gerakin untuk jalan ke masjid. Allah pilih kita, sekali lagi Allah pilih kita, Allah kasih keluangan waktu buat kita, Allah kasih kesehatan buat kita, Allah sediain fasilitas-fasilitas buat kita. Pada sore hari ini kita meraup keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala simpan di antara maghrib dan Isya. Ada satu orang soleh saking ekstrimnya. Orang ini nggak mau ngomongin dunia antara maghrib dan Isya sama sekali. Ya, ada orang nemu uang, disamperin ke orang soleh ini, Pak, Bapak, saya nemu uang nih Pak, katanya. Kata dia apa? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Kamu jangan ngomongin dunia sama saya antara maghrib dan Isya. Waktu saya maghrib dan Isya fokus sama Allah Subhanahu wa taala, kamu ngomongin dunia, ada emas isinya itu kantong. Saya nggak mau, nggak sudi untuk ngomongin dunia. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi Allah memilih kita untuk duduk di sini belajar mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanda bahwa kita tuh pengen jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tandanya pengen dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita mau enggak jadi hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Allah udah kasih kesempatan kita. Allah udah luangin waktu buat kita. Allah udah kumpulin kita di sini. Sekarang pertanyaannya, kalian mau enggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Biasanya ada yang nggak mau soalnya. Siapa yang nggak mau? Udah duduk, udah dapat fasilitas, dia nggak mau. Dia malah milih buat datang ke alam lain, berpindah alam. Nah, begitu duduk, apa ya, duduk biar kena absen aja ya. Duduk, pindah alam dia, ya. Pindah ke alam mimpi, ya. Atau dia udah duduk di sini, badannya duduk di sini, tapi hatinya ke rumah. Hatinya ke rumah, hatinya ke permainan. Nggak cukup dia sendirian, dia colek temennya, ngobrol sama temannya. Namanya nggak bersyukur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen jadiin kita hamba yang dicintai Allah. Tinggal kitanya mau nggak jadi hamba yang dicintain Allah? Mau nggak jadi hamba yang dicintain Allah? Kalau mau jadi hamba yang dicintai Allah, serius, ambil. Ya Allah udah nyedia ini. Ibarat nih kita datang ke prasmanan. Tahu prasmanan nggak? Bahasa Cibuburnya buffet. Nah, bahasa Kalimagesnya all you can eat. Tahu all you can eat? Yang ibaratnya nih di hadapan kita ada berbagai macam makanan gratis buat kita. Kita mau nggak datang bawa piring kosong untuk ngambil makanannya? Begitu juga kalian.
Udah disediain kebaikan-kebaikan di antara maghrib dan isya, Allah kumpulin. Mungkin sebagian dari kalian ada yang terpaksa karena program sekolah. Pertanyaannya, kalian mau nggak ngambil kebaikan-kebaikan itu? Ya, pilihannya sekali lagi, kalian mau nggak jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sungguh nikmat betul jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya nggak ada rasa takut sama siapapun kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang bikin takut manusia minggu lalu kita belajar. Siapa? Tugasnya siapa buat takut manusia takut? Iya, tugasnya setan. Buat manusia takut sama apapun selain Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya enggak ada rasa takut. Pun takut terhadap rezeki, enggak takut dia. Dia tahu rezekinya udah dijamin dan memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwa enggak ada yang bisa membahayakan dirinya kecuali sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Dia tahu bahwa dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah melindungi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirinya. Ihfadillaha yahfadka. 2 minggu lalu kita belajar nih. Yuk 1, 2, 3. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa jagain Allah? Apakah menjaga Allah dari mara bahaya? Tentu bukan. Allah Maha kuasa, Maha kuat. Apakah menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman-ancaman makhluknya? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha besar. Bagaimana maksudnya menjaga Allah? Maksudnya apa? Jaga perintah-perintah Allah terhadap diri kita. Jaga diri kita untuk mendatangi kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah, jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari kemiskinan, dari ketakutan, dari ancaman, dari intimidasi, dari kebodohan termasuk. Satu ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang paling panjang. Surat apa ayat paling panjang? Surat Al-Baqarah. Di kalimat terakhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah. Allah yang langsung akan ngajarin kalian. Bertakwa sama Allah, siapa yang ngajarin? Allah. Enggak ada pengajaran yang lebih jelas, yang lebih masuk, yang lebih bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kecuali pengajaran yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah. Balik ayat tadi. Sesungguhnya kekasih Allah la khaufun alaihim. Gak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun. Dan mereka gak ada rasa sedih. Dihindarkan dirinya dari rasa sedih. Nikmat banget jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, summastaqamu, dan mereka beristiqamah, berpegang teguh terhadap kalimatnya, yaitu konsisten sama prinsipnya bahwa Tuhannya Allah.
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan menurunkan malaikat secara bergantian. Piket malaikat, malaikat siang, malaikat malam, malaikat pagi, malaikat sore, malaikat pengantar rezeki, malaikat pelindung, malaikat pencatat amal. Semua Allah Subhanahu wa taala kerahkan malaikat-malaikatnya untuk nemenin orang yang beristiqomah atau konsisten. Sama apa? Prinsipnya yaitu berkata Rabbuna Allah. Tuhan kita adalah Allah. Konsisten sama perkataannya Tuhan yang udah Allah turunin malaikat bergantian. Tatanazzal, turun secara bergantian. Ibarat kata piket malaikat buat jagain orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat bakal bilang, nggak usah takut, nggak usah sedih. Aneh yang backup, di backup sama malah malaikat, luar biasa. Keren banget backupannya malah malaikat ya Tur. Ngantuk, iya. Backupannya siapa Tur? Backupannya siapa? Malaikat yang dikirim oleh Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira buat mereka yang istiqomah terhadap perkataan apa tadi? Rabbuna Allah. Apa artinya? Tuhan kami adalah Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira buat mereka terhadap surga yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan buat mereka. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun sekaligus yang maha penyayang. Sekali lagi pertanyaannya, kalian pengen gak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Bener pengen? Yuk kita cari tahu siapa sih, bagaimana sih ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek, catat di surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hamba yang dicintainya punya karakteristik. Pertama adalah mereka yang muhsinin. Siapa muhsinin? Yuk, yang tahu, orang yang tahu angkat tangan, dapat hadiah yuk. Siapa itu muhsinin? Coba bacain, Rahmat. Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Farhan. Bacain surat Ali Imran ayat 134. Bacain artinya. Ada artinya nggak Farhan? Saya bacain bahasa Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan Farhan. Kasih mik Ustaz. Surat Ali Imran ayat 134. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Muhsinin adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Allah cinta. Wallahu yuhibbul
muhsinin. Allah cinta sama mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Ciri-cirinya apa? Alladzina yunfiquna, mereka senantiasa berinfak, fis-sarra'i wad-dharra. Mau baik lagi kaya-kayanya, lagi banyak duitnya, ataupun lagi sempit-sempitnya, nggak punya duit sama sekali. Ya, meski mungkin di kantong tinggal 1.000, gopeknya dia sisain buat infak. Beda sama orang yang gak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 31. Siapa yang gak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul musrifin. Beda sama orang musrifin. Apa musrifin? Bukan pakai sya ya. Kalau musyrif nih ustaz-ustaz ini. Ustaz-ustaz ini dicintai insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pakai sin, musrifin. Siapa musrifin? Orang-orang yang mantap Hasbin, dapat hadiah nih. Bentar. Sini ya. Buruan. Cepet. 5 menit lagi nih. Masyaallah. Enggak boleh ngasih cash. Enggak boleh. Ya udah sini, kasih ustadznya. Wallahu la yuhibbul musrifin. Maaf. Allah enggak cinta, enggak suka sama orang yang berlebihan. Yang mubazir. Beli akun game 800, udah gitu ketipu. Namanya mubazir. Nggak ada di sini insyaallah, nggak ada. Di luar itu. Sekolah luar itu. Ya, di sini aman insyaallah. Aman. Di sini yang beli akun game insyaallah udah sedekah. Sedekahnya udah 10 juta insyaallah. Ya. Allah nggak cinta sama, Allah nggak suka, bukan nggak cinta lagi. Allah nggak suka sama orang-orang yang atau innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir, temannya siapa? Mau jadi temannya setan. Na'udzubillah min Balik lagi ke surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang dicintai nama Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang berinfak baik di kala waktu sempit, enggak punya duit, duitnya terbatas, enggak punya duit sekalipun, sama sekali tetap infak. Pakai apa? Pakai tenaga, bantuin orang. Ya, bantuin orang ngepel lantai, nyapu kalau di asrama, ya, ngerapihin sendal, namanya juga infak. Ya, masya Allah. Nggak bisa pakai tenaga, lemas, sakit. Bantuin orang pakai senyum, sedekah. Coba senyum semua, yuk. 1, 2, 3. Tengok kanan, tengok kiri. Masya Allah. Seneng nggak ngeliat temennya senyum? Masya Allah. Ya, infak. Ya. Udah cukup. Ntar giginya kering. Ya. Bang. Cemberut aja bang. Nah, tuh, yang tidur dibangunin tuh, yang tidur. Oke. Orang yang berinfak di waktu luang maupun di waktu wal kaziminal ghaidh, dan mereka yang bisa menahan amarahnya. Nahan amarah. Enggak gampang marah. Ya. Enggak kesenggol dikit marah dia sama teman, ya. Temennya salah ngomong dikit marah dia. Insya Allah di sini nggak ada ya, insya Allah. Kalau kalian mau jadi hamba yang dicintai Allah, jangan gampang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Bukan hanya nahan amarah tapi nggak dimaafin, itu bisa jadi penyakit mental. Amarahnya dipendam sama dia, tapi nggak dimaafin, bisa jadi sakit
Bukan hanya nahan amarah, dia tahan amarahnya, kemudian dia maafin. Insya Allah kalau kalian berhasil menahan amarah, Allah akan ganti nikmat yang hilang dari kalian karena kelakuan orang lain. Allah ganti dengan nikmat yang jauh lebih indah. Yakin gak Allah Maha Pemberi rezeki? Yakin gak Allah Maha Pemberi rezeki? Nah, kalau yakin Allah Maha Pemberi rezeki, ketika menjalani perintah Allah, yakin bahwa balasan datang dari Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta sama mereka-mereka yang senantiasa berbuat baik. Terakhir, Aisyah mau cerita, ya. Mau dengar cerita? Bangun dulu dong, bangun dulu kalau mau dengar cerita tentang ayat ini. 1 menit lagi azan. Ada satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Musa Al-Kadhim. Siapa? Sayyidina Musa Al-Kadhim. Namanya Al-Kadhim apa tadi? Kadhiminal ghaidha. Orang yang pandai menahan. Suatu saat Sayyidina Musa Al-Kadhim punya satu orang budak. Budaknya lagi bawa air panas. Lagi bawa air panas gitu, nggak sengaja kesenggol budaknya ini. Air panasnya tumpah. Kena bayi anaknya Sayyidina Musa Al-Kadhim. Bayangin, bayi kena air panas, kira-kira apa yang terjadi? Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi meninggal seketika. Budaknya kaget luar biasa. Ya Allah, gimana ini? Diambil bayinya, ditimang-timang. Ya Allah, sudah meninggal, nggak bisa diapa-apain lagi. Datang beliau, budaknya ini datang ke Sayyidina Musa Al-Kadhim, laporan. Oh, otomatis bapak, namanya bapak, ngelihat anak meninggal, kira-kira gimana rasanya? Marah beliau. Gimana? Ngelihat anak meninggal karena kecerobohan orang. Hei, kehilangan anak jauh-jauh lebih mengerikan, jauh lebih menyedihkan dibandingkan kehilangan apapun di dunia ini. Tanya sama ayah-ayah kalian, ya, sangat-sangat menyedihkan. Sayyidina Musa Al-Kadhim kehilangan anaknya. Si budak apal satu ayat. Ayat tadi itu surat apa? Surat apa? Ali Imran ayat 137. 134, maaf. Bacain sama budak ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu dibacain, Sayyidina Musa Al-Kadhim tersontak seketika dan berkata, kadhamtu ghairi, aku sudah tahan amarahku. Wa 'afautu 'anka, aku maafkan engkau. Wa anta hurrun liwajhillah, dan sedekahku, ya, adalah dengan membebaskanmu karena aku mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Semua prinsip daripada satu ayat ini diamalkan seketika oleh Sayyidina Musa Al-Kadhim. Maafin orang, nahan marah, maafin orang, sedekah dia dengan membebaskan budak. Nggak gampang, sungguh tidak, perkara yang tidak mudah untuk dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa ini Sayyidina Musa diberi julukan Al-Kadhim, orang yang mampu menahan amarah. Nah, ini kalian juga kalau sendalnya kadang-kadang dipinjam sama teman gak sengaja, ya, dan temennya juga jangan suka pakai sendal orang lain. Barangnya hilang tiba-tiba. Kemarin ada celananya lagi jemur, hilang tiba-tiba. Ya, tahan amarahnya. Jangan marah sama teman-temannya. Maafin udah. Mungkin celana kita ada yang butuhin, mungkin celana kita dipakai orang lain jadi sedekah. Insya Allah Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Buat yang suka ngambil celana, hati-hati sama barang yang haram. Buat yang suka minjem sendal nggak izin, hati-hati sama barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.